Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar Wicaksono dengan NIM 3066 dari kelas Algoritma Pemrograman kelas F. Sini saya akan menjelaskan tentang remedi UTS Algo yang kemarin. Langsung saja dari nomor 1. Di sini soalnya yaitu Fishbash, di mana dari jika nomor yang berkelipatan 3 maka harus berkata fish, jika kelipatan 5 harus berkata bash, dan jika angkanya kelipatan 3 dan 5 harus berkata Fishbash. Tentu saja di sini pertama-tama menggunakan input untuk memasukkan angka. Kemudian menggunakan perulangan for nomor in range 1, angka plus 1. Angka plus 1 agar angka yang diinput juga ikut masuk ke dalam range-nya. Kemudian if nomor persen 3 sama dengan 0, and nomor persen 5 sama dengan 0. Ini untuk mengecek apakah angka tersebut merupakan kelipatan 3 dan juga kelipatan 5. Jika angka tersebut merupakan kelipatan 3 dan juga kelipatan 5, maka nomor tersebut akan diganti menjadi Fishbash. Kemudian elif nomor persen 3 sama dengan 0. Jika nomor tersebut hanya kelipatan 3, maka nomor tersebut akan diganti menjadi fish. Begitu juga dengan elif persen 5 sama dengan 0. Ketika nomor berkelipatan 5, maka nomor tersebut akan menjadi bash. Kita run dan ambil contoh. Sini ambil angka 15. Kita enter. Nah, maka ketika suatu angka berkelipatan 3, maka angka tersebut akan berubah menjadi fish. Jika berkelipatan 5, akan berubah menjadi bash. Dan ketika berkelipatan 3 serta kelipatan 5, maka akan menjadi Fishbash. Lanjut untuk nomor 2. Untuk nomor 2 ini yaitu untuk menghitung banyaknya jumlah bilangan prima di antara range dari angka yang diinput. Jadi untuk kodenya, pertama N untuk memasukkan angka yang pertama, M untuk memasukkan angka yang kedua. Kemudian di sini membuat variabel jumlah prima sama dengan 0 yang nantinya akan ditambahkan jika ada bilangan prima. Kemudian melakukan perulangan for num in range n plus 1, m. Ini maksudnya n plus 1 karena yang diambil hanya antara angka yang diinput dan juga angka input awal dan angka akhir. Jadi n-nya harus plus 1 agar angka n-nya tidak masuk. Kemudian jika di sini prima sama dengan true, jika num in range yang tadi, num-nya ini kurang dari 2, maka prima sama dengan false. Kemudian untuk else-nya for i in range 2,6. Jadi untuk range-nya ini dimulai dari 2 dan diakhir dengan 6. Kemudian jika 6 ini dibagi dengan i sama dengan 0, maka bukan bilangan prima, sehingga harus di break untuk berhenti. Kemudian jika bilangan prima, maka jumlah prima ini plus 1. Kita run saja. Sini ambil angka misal antara 3 dan 15.
Jumlah bilangan prima antara 3 dan 15 adalah 4. Lanjut ke soal nomor 3. Oke. Untuk soal nomor 3 ini, kita disuruh untuk menghitung seberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan yang diinput. Seperti contohnya ini. Nah, di sini kita untuk menginput kalimatnya menggunakan input, kemudian diberi list kosong dengan variabel kata. Jadi, for x in chat, if x not in kata, jika kata yang diinput tadi belum ada di dalam kata, maka x-nya dimasukkan ke kata. Kemudian for i in kata, if i sama dengan spasi, maka continue. Di sini berfungsi untuk menghilangkan spasi, jadi spasinya tidak terhitung. Kemudian untuk else-nya jumlah sama dengan 0, ini untuk menghitung jumlah tiap berapa kali huruf itu muncul. Kemudian for x in chat, if i sama dengan x, jumlah plus sama dengan 1. Nah, if di sini digunakan agar ketika i sama dengan x, jika kata tadi for i in kata ini terdapat huruf yang sama, maka jumlahnya akan menambah. Kemudian else-nya continue untuk mengskip kata tersebut. Kemudian print huruf i untuk hurufnya, kemudian jumlah untuk menampilkan jumlah hurufnya. Langsung run saja, ambil contoh seperti di soal kapal laut. Kita enter, maka akan muncul setiap hurufnya tidak ada yang terulang dan terdapat jumlah huruf pada satu kalimat tersebut. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini, di sini menghitung jumlah huruf yang tidak bisa ditampilkan karena keyboard milik Sabta ini rusak, yaitu huruf E dan D. Nah, seperti sampel input dan outputnya seperti ini. Oke, langsung saja. Di sini seperti biasa, input untuk memasukkan katanya, kemudian jumlah sama dengan 0 untuk menambah jumlah hurufnya nanti. Kemudian for i in chat, memasukkan value ke dalam i dari kata yang diinput di chat tadi. Kemudian if i sama dengan e or i sama dengan d, maka jumlahnya nanti bertambah 1 plus sama dengan 1. Kemudian elif i sama dengan e besar atau i sama dengan d. Ini d besar harusnya. Nah, d besar, maka jumlah juga bertambah plus sama dengan 1. Nah, di sini kenapa ada 2? Karena Python ini case sensitif ya. Karena kalau misalnya salah satu hurufnya satu besar satu kecil, namun hanya membuat kondisi yang kecil saja, maka yang besar tidak akan terhitung. Di sini langsung coba run aja. Untuk katanya di sini saya ambil hello world. Nah, kita enter. Nah, jumlah E dan D pada kalimat hello world ini totalnya ada 2. Oke.
Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 ini yaitu untuk menentukan angka-angka yang jika dijumlah maka menghasilkan angka yang diinput. Nah, langsung saja. Jadi untuk seperti biasa, untuk memasukkan deret angka berupa berupa string, kemudian masukkan targetnya. Nah, di sini nantinya untuk melakukan perulangannya for x in angka, x-nya ini diubah menjadi integer agar bisa dijumlahkan. Kemudian langsung ke for i in range len angka. Nah, di sini di bawahnya lagi for j in range i plus 1 agar mulainya ditambah 1 dari range yang di awal. Kemudian jika angka yang ada di i ditambah dengan angka yang ada di j, hasilnya sama dengan di input yang ditarget, maka nanti hasilnya ini, hasil list kosong ini akan ditambahkan dengan list berupa angka dalam i dan angka dalam j yang jika dijumlah hasilnya menjadi target. Langsung saja ambil contoh. Sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misal target kita ingin jumlahnya itu 5 seperti di soal. Nah, maka akan muncul angka yang jika dijumlahkan hasilnya 5, yaitu 1 dan 4, kemudian 2 dan 3. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini yaitu menentukan apakah kalimat atau kata yang diketik tidak dari tangan yang sama. Nah, seperti di soal, untuk huruf yang kiri ada ini dan yang huruf kanan ada ini. Kemudian membuat input untuk memasukkan suatu kata. Jika kondisinya kanan dan kiri, maka true. Nah, for i in range len kata min 1. Nah, ini jika kata i in kiri, jika kata salah satu huruf terdapat di kiri, dan jika di if lagi jika kata setelah kata pertama yang ini merupakan kata yang berada di kiri, maka kondisi kanan kiri ini menjadi false. Sama halnya dengan yang di kanan, jika kata awal pada i ini merupakan suatu huruf yang ada di kanan, dan kata selanjutnya yang i plus 1 ini merupakan huruf yang di kanan juga, maka kondisi kanan kiri ini menjadi false. Dan juga break untuk berhenti. Dan ada kondisi lagi, jika yang diinput merupakan selang-seling antara kanan dan kiri, maka hasilnya true. Jika tidak, hasilnya false. Langsung saja di sini masukkan katanya, misal hello. Nah, di sini hasilnya false karena huruf L ini double, yang mana L itu berada di kanan. Karena jika H ini di kanan, kanan kiri, kanan kanan itu tidak boleh. Namun jika ambil contoh lagi hello dengan L1, oh maaf,
hele misalnya. Nah, maka hasilnya akan true karena di sini kiri kanan, kanan kiri kanan kiri. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal file rusak. Yang mana soalnya ini kata yang di input ini bilangan ASCII-nya bergeser 5 dan dua pesan yang di input digabung dengan penggabungannya seperti ini. Jadi indeks ke 0 ke 0, 1 1 dan seterusnya. Untuk yang pertama seperti biasa input untuk memasukkan kalimatnya. Kemudian di sini menggunakan OR untuk mengubah karakter dari kata ini menjadi bilangan ASCII-nya. Nah, kemudian disediakan list kosong dari huruf. Nah, kemudian for i in ASCII, i-nya ini bilangan ASCII yang tadi di input, bilangan ASCII yang dari kata yang di input tadi itu dikurangi 5 karena dari soalnya bergeser 5. Nah, nantinya bilangan ASCII tersebut yang sudah bergeser 5 ditambahkan ke list kosong yang ada di huruf ini dengan huruf append i. Kemudian nomor ASCII yang sudah masuk di huruf ini akan dinormalkan kembali menjadi sebuah karakter dengan cara digabungkan ke dalam string kosong ini dengan join CHR untuk merubah ASCII menjadi karakter for X in huruf. Jadi X-nya ini mengambil isi dari huruf dan diubah menjadi karakter. Nah, untuk printnya ada 2, print normal dengan skip 2 dimulai dari 0, kemudian yang print kedua dimulai dari 1 dengan skip 2 juga. Karena jika kita lihat print normal. Nah, kita masukkan kata yang dicontoh tadi. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, jadi sebenarnya kata yang sudah normal itu bentuknya seperti ini. TMI, UP, DA, HS, dan seterusnya. Nah, kata ini memiliki pola lompat 1 untuk membentuk suatu kata yang bisa dibaca gitu. Seperti dari T loncat ke I, kemudian loncat ke P, loncat ke E. Jadi menjadi tipe. Kemudian loncat lagi ke S, jadi S, dan seterusnya menjadi tipe soal. Dan yang bawahnya karena start dari 1, startnya dari M, maka kalimatnya menjadi mudah aja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.